Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja UKM PPG batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Budiono dengan NIM 2501091152666. Merupakan mahasiswa PPG Transformasi dalam jabatan batch 4 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Rabu tanggal 21 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, materi pokok penerapan nilai-nilai Pancasila, kelas 3 MI Al-Hasaniyah, Gunung Geni, Banyuanyar, Probolinggo. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, sehat semua ya. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silahkan kalian berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Marilah teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah sudah selesai membaca doa. Apakah hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Tidak masuk semua ya. Baik anak-anak, untuk menambah rasa nasionalisme kita, ayo kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo anak-anak berdiri semuanya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, putar. Sebelum Pak Guru memulai pembelajaran hari ini, apakah masih ada yang ingat pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa, Nana? Saya Pak, Ya, silakan Siren. mempelajari tentang makna Pancasila sebagai dasar negara. Bagus, tepuk tangan. Jadi anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang makna Pancasila sebagai dasar negara. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Apa perbuatan baik yang sudah kalian lakukan pada hari ini? Saya Pak, Ya, silakan Bayu. saya tadi pagi melaksanakan sholat subuh dan sholat duha berjamaah. Bagus, teman. Jadi perbuatan baik yang dilakukan oleh Bayu pada hari ini yaitu dia melaksanakan sholat subuh dan juga melaksanakan sholat duha berjamaah.
Jadi perilaku yang ditunjukkan oleh Bayu ini yaitu menunjukkan penerapan sila yang ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dengan cara apa? Bayu itu melaksanakan ibadah seperti sholat tadi ya, sholat subuh dan sholat duha, itu menunjukkan perilaku ibadah kepada Allah dan menunjukkan penerapan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sebelum Pak Guru memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu Pak Guru ingin menunjukkan atau menampilkan tujuan pembelajaran pada hari ini. Ini merupakan tujuan pembelajaran untuk materi hari ini, yaitu kalian mampu menjelaskan kembali makna setiap sila Pancasila dengan bahasa sederhana. Terus yang kedua, mengidentifikasi contoh penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang ketiga, menunjukkan sikap cinta kepada Allah, sesama dan lingkungan sesuai nilai Pancasila. Jadi ini tujuan pembelajaran kita ya hari ini ya. Nah, sekarang materi untuk hari ini adalah tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Di sini ada sila 1, nanti ada sampai 5. Silakan dibaca dulu anak-anak. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Penerapan nilai-nilai sila ke-1, beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sila yang ke-1 atau yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Adapun penerapan dari nilai-nilai sila ke-1 ini antara lain adalah beribadah dan bersyukur kepada Allah. Jadi anak-anak, kita sebagai hambanya wajib patut itu melaksanakan ibadah dengan mentaati perintahnya, ya, yaitu melaksanakan ibadah. Contoh, kalian mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa, mengeluarkan zakat, haji dan lain sebagainya. Kalian tetap harus menerapkan itu. Karena apa? Sebagai wujud cinta kita kepada Allah. Ya, dengan menerapkan seperti ini. Nah, terus ada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contoh, kita bisa diberi nikmat seperti punya mata, punya telinga, punya hidung, mulut dan lain sebagainya yang berfungsi dengan baik. Lain lagi kita diberi rezeki, ya, berupa uang, kesehatan dan lain sebagainya. Kita sebagai hambanya patut bersyukur kepada Allah. Ya. Nah, sekarang ada sila kedua. Silakan dibaca dulu anak-anak. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan nilai-nilai sila kedua, bersikap sopan, peduli dan tolong menolong. Nah, bagus. Sekarang ada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun penerapan nilai-nilai sila kedua itu antara lain bersikap sopan, peduli dan tolong menolong. Jadi kita harus bersikap sopan seperti tadi yang bukan Danis. Ketika di jalan bertemu orang selalu permisi, itu menunjukkan sikap yang sopan. Ya. Terus peduli. Ketika ada teman yang sakit, saudara yang sakit, atau siapapun tetangga yang sakit, maka kita sebagai teman, sebagai saudara, sebagai tetangga yang baik harus merasa peduli dan harus menjenguknya. Ya. Nah, selanjutnya ada sila ketiga. Silakan dibaca anak-anak. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Penerapan nilai-nilai sila ketiga, hidup rukun dan menjaga persatuan. Bagus. Ini ada sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia. Adapun penerapan dari nilai-nilai sila ketiga ini adalah hidup rukun, ya, dan menjaga persatuan. Hidup rukun, kalian sesama teman, kalian sesama saudara, kalian sesama tetangga harus hidup dengan rukun.
tidak boleh bertengkar, ya. Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling mencaci, apalagi saling membuli, tidak boleh. Ya. Terus harus bisa menjaga persatuan. Kita di sekolah misalkan ada teman yang beda keyakinan dengan kita, tetap harus menjaga persatuan, tidak boleh merendahkan orang lain yang beda agama atau beda pemahaman dengan kita. Jadi tetap harus memiliki atau harus saling menjaga persatuan itu. Paham ya anak? Nah, sekarang selanjutnya ada sila keempat. Silakan dibaca lagi anak-anak. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, penerapan nilai-nilai sila keempat, bermusyawarah dan menghargai pendapat. Sekarang ada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adapun penerapan nilai-nilai sila keempat itu adalah bermusyawarah dan menghargai pendapat orang lain. Jadi ketika ada masalah apapun di antara kalian, maka harus dimusyawarahkan, tidak boleh main hakim sendiri. Ya, harus dimusyawarahkan. Dan jika ada di antara teman kalian memberikan pendapat apapun itu, ya, cocok tidak cocok, tetap harus menghormati, harus dihargai pendapatnya ya. Nah, selanjutnya, yang terakhir ada sila kelima. Silakan dibaca anak-anak. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan nilai-nilai sila kelima, bersikap adil dan berbagi dengan sesama. Sekarang sila yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi adapun penerapan nilai-nilai sila kelima itu antara lain bersikap adil dan berbagi dengan sesama. Silakan perhatikan anak-anak. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jelas ya, kalau nilai-nilai dalam Pancasila adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai dari kelima sila Pancasila ini dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Pak Guru, apa contoh penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat? Wah, pertanyaan yang bagus, nah. Indonesia ditinggali oleh orang yang memiliki ragam agama atau kepercayaan. Sehingga penerapan nilai dari sila pertama Pancasila di lingkungan masyarakat adalah menjunjung toleransi dalam beragama. Artinya, kita tidak boleh menghina atau merendahkan agama atau kepercayaan orang lain. Tidak mengganggu atau melarang orang lain untuk beribadah dan menghargai perayaan dari agama yang berbeda. Penerapan nilai dari sila kedua Pancasila di lingkungan masyarakat adalah dengan saling menghargai dan tolong-menolong dalam kebaikan. Contohnya, menjenguk teman atau tetangga yang sakit, menolong orang yang kesusahan atau terkena musibah, atau saling menyapa dan bersikap sopan ketika bertemu siapapun. Selanjutnya,
Penerapan nilai dari sila ketiga Pancasila di lingkungan masyarakat adalah membangun masyarakat yang rukun dan mencintai bangsa dan tanah air Indonesia. Ada yang bisa beri contohnya apa? Saya Pak, contohnya bersama-sama membersihkan lingkungan. Berteman dengan siapa saja Pak. Betul, Nak. Bapak tambahkan contoh lainnya ya. Cara lain mencintai bangsa dan tanah air yaitu misalnya dengan melestarikan budaya daerah atau membeli produk asli Indonesia. Penerapan nilai dari sila keempat Pancasila di lingkungan masyarakat adalah membiasakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Dalam bermusyawarah, kita perlu mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Tidak memaksakan kehendak sendiri, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapatnya, dan menerima dengan ikhlas keputusan yang telah disepakati dalam musyawarah. Yang terakhir, penerapan nilai dari sila kelima Pancasila di lingkungan masyarakat adalah bersikap adil demi menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Contohnya, tidak merusak fasilitas umum seperti halte atau jembatan, menjaga kebersihan dan kelestarian alam, serta menjaga ketertiban dengan selalu mematuhi aturan. Sekarang anak-anak, kalian sudah menyimak dan mengamati video tentang pembelajaran penerapan nilai-nilai Pancasila. Dan sekarang, adakah hal manfaat yang kalian peroleh setelah menyimak video ini? Saya Pak, Ya, silakan Sire. kita harus saling toleransi, saling menghormati dalam hidup beragama, dan tidak boleh menghina ajaran agama orang lain. Bagus, tepuk tangan. Nah, jadi hal manfaat yang berhasil dicatat oleh Nanda Siren yaitu saling toleransi, saling menghormati dalam beragama, tidak boleh menghina, ya, tidak boleh menghina ajaran agama lain. Bagus. Ya. Nah, sekarang ada lagi? Saya Pak, Ya, silakan Imam. ketika ada teman atau saudara yang sakit, kita harus menjenguknya. Bagus, tepuk tangan. Jadi hal manfaat yang berhasil dicatat oleh Nanda Imam setelah menyimak video barusan, ya, dia menyimpulkan bahwa kita harus punya rasa peduli dengan cara apa? Ketika punya teman, ketika punya saudara yang sedang sakit, maka kita harus menjenguknya sebagai rasa peduli kita kepada teman, kepada saudara kita. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Masih semangat anak-anak ya? Masih. Semangat anak-anak? Masih. Nah, sekarang anak-anak, untuk menambah rasa semangat kalian, Bapak Guru memiliki ice breaking untuk kalian semua. Ya. Ayo berdiri semuanya. Siap ya melakukan ice breaking? Terus, ikuti guru ya. Tepuk Pancasila. Satu, bintang. Dua, rantai emas. Tiga, ringgit. Empat, Kepala banteng. lima, Kabinet kapas. Ayo duduk semuanya. Tetap semangat ya. iya. Pak Guru memiliki tugas kelompok untuk kalian semua. Siap melaksanakan tugas kelompok? Iya. Nah, baik. Kalian terlebih dahulu Pak Guru ingin membagi kelompok kalian ya. Nah, ini sudah Pak di sini. Kelompok 1 siap? Ya, siap. Nah, di sini kelompok 2 ya. Nah, berarti di sini kelompok 3 ya. Nah, berarti di sini ada 3 kelompok. Baik, guru akan memberikan tugas LKPD atau lembar kerja peserta didik untuk kalian. Silakan kalian kerjakan anak-anak ya. Nah, ini. Nah. Ayo kerjakan. Tidak usah buru-buru. Ya, pikirkan, diskusikan
dulu dengan teman-temannya, setelah didiskusikan baru dicatat, ya ditulis. Nah, saya jelaskan dulu anak-anak ya. Jam dulu ya. Ya, perhatikan. Di sini ada materi tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Terus di sini ada hari atau tanggal, silakan ditulis hari Rabu tanggal 21 bulan 1 2026 ya, ditulis. Terus kelas berapa ditulis di sini. Contoh kelas 3 tulis ya, kelas 3 MI. Terus nama kelompoknya ditulis di sini. Nama kelompoknya apa? Ya, nama kelompoknya tulis. Terus di sini ada angka 1 2 3, ditulis nama anggotanya. Ada berapa orang, ditulis nama-namanya ya. Terus di sini ada kegiatan peserta didik. Ya, kegiatan 1, berilah tanda tentang pada perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila. Silakan kalian tentang yang menurut kalian sesuai dengan Pancasila. Jika tidak sesuai, ditentang yang tidak ya. Terus di sini ada kegiatan 2. Di sini pasangkan sila Pancasila dengan contoh perilaku yang tepat. Jadi di sini ada sila pertama, sila kedua, dan ketiga berikut dengan contoh sikap atau penerapan nilai-nilainya. Kalian beri mana yang sesuai dengan sila pertama, dikasih panah terus ya. Terus di sini ada kegiatan ketiga, di sila titik-titik di bawah ini ada 1 2 3. Kalian isi titik-titiknya ya, titik-titiknya itu diisi. Terus kerjakan soal berikut ini, bawahnya tuliskan 3 contoh sikap sesuai sila yang sudah kamu lakukan di rumah, sekolah ataupun lingkungan masyarakat. Untuk pengerjaan penulisannya di lembaran paling terakhir ditulis ya. Silakan tidak usah buru-buru, didiskusikan dengan teman-temannya. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan ya, dipahami. Jika tidak paham, boleh bertanya. Ayo semangat, harus semangat. Diskusikan dengan teman-temannya ya. Silakan kalian pilih nanti di pekerjaan KPD-nya itu dipilih silanya, mau sila keberapa kalian pilih, terus tuliskan 3 contoh sikapnya, didiskusikan dengan temannya, jangan dikerjakan ketua kelompoknya saja ya. Silakan ya. Ya, ini ada pertanyaan dari kelompok 3 tentang kegiatan 1, berilah tanda sila. Berarti di sini kan ada 1, berdoa sebelum belajar. Berdoa sebelum belajar ini sesuai apa tidak dengan Pancasila? Nah, berarti kalau sesuai, berarti misalkan iya tentang iya, kalau tidak tentang tidak ya. Terus yang nomor 2, mengejek teman. Mengejek teman itu atau menghina teman itu sesuai juga dengan sila. Kalau tidak ditentang tidak, kalau iya ditentang iya. Ya. Oh, yang kegiatan kedua itu diberi panah, itu kan ada 3 sila plus 3 penerapan ya. Itu yang menunjukkan penerapan dari sila ke-1 yang mana, itu diberi panah ya, kayak panah ini yang disilang-silang ya, paham ya. Ya, nanti dikerjakan dulu. Sambil menunggu kelompok 3 selesai, mungkin bisa kelompok pertama, kelompok 1 mempresentasikan terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirenur Kamila dan saya Alfiatul Salama. Kami dari kelompok 1, yaitu kelompok bintang. Kami akan mengamalkan hasil dari tugas kelompok kami, yaitu menyebutkan 3 contoh sikap yang sesuai dengan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. 1. Contoh sikap yang pertama adalah menjalankan ibadah sesuai kepercayaan, melaksanakan sholat, puasa, doa, atau ibadah lain sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Tepat waktu baik di rumah
tempat ibadah. 2. Contoh sikap yang kedua yang sesuai dengan sila pertama adalah menghormati dan toleransi beragama, menunjukkan sikap toleran, menjaga ketenangan saat beribadah, tidak mengejek dan tidak mengganggu orang yang berbeda agama saat beribadah atau merayakan hari besar keagamaan. Perhatikan temannya. Yuk. 3. Contoh sikap yang ketiga yang sesuai dengan sila pertama adalah tidak memaksakan kehendak agama, tidak memaksa orang lain memeluk agama atau kepercayaan yang sama, serta tidak menyebarkan kebencian sara, karena setiap orang memiliki hak untuk berkeyakinan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tangan. Terus itu presentasi dari kelompok 1. Nah, sekarang silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 bernama kelompok Banteng, dan kami akan hasil tugas dari kelompok kami, yaitu menyebutkan 3 contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Sikap pertama yang sesuai dengan sila kedua, yaitu kalau ada di lingkungan keluarga adalah saudara, menghormati orang tua dan berbuat baik pada tetangga. 2. Sikap kedua yang sesuai dengan sila kedua, yaitu kalau di lingkungan sekolah kita harus saling membantu teman yang kesusahan, tidak boleh merundung dan hargai guru serta teman. 3. Adapun sikap ketiga yang sesuai dengan sila kedua, kalau di lingkungan masyarakat kita harus gembira, kegiatan kemanusiaan, menolongkan perasaan dan tidak memahami orang lain. Ya, tepuk tangan. Untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tugas kelompok hari ini ya anak-anak. Bagus-bagus semua. Nah, Pak Guru akan membacakan sebuah situasi yang terjadi di sekitar kita. Nah, tapi terlebih dahulu Pak Guru ingin memberikan ininya dulu ya. Nanti kalian simak pertanyaan dari guru, bacaan situasi yang guru bacakan. Nanti kalau kalian sudah merasa ada jawabannya yang pas, silakan kalian angkat tangan dan angkat angka yang menurut kalian sesuai dengan situasi yang saya bacakan ya. Nah, baik, untuk pertanyaan pertama silakan perhatikan ya. Pak Rahmat
selalu melaksanakan ibadah seperti sholat 5 waktu dan tidak pernah meninggalkannya. Dan beliau Pak Rahmat ini juga selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Nah sekarang anak-anak, contoh perilaku yang diterapkan atau yang dilakukan oleh Pak Rahmat ini menunjukkan penerapan nilai sila yang keberapa? Saya Pak. Ya silakan. Sila ke-1. Bagus. Nah, apa bunyinya anak? Ketuhanan yang Maha Esa. Bagus. Jadi contoh perilaku yang diterapkan oleh Bapak Rahmat itu menunjukkan penerapan nilai sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tepuk tangan untuk satu. Sekarang pertanyaan yang kedua, disimak. Di suatu sekolah ada siswa yang bernama Dharma. Dharma ini siswanya rajin, ya, tidak pernah bolos sekolah. Tapi pada suatu hari Nanda Dharma ini beberapa hari tidak masuk sekolah dikarenakan sakit. Nah, sekarang teman sekelas dari Nanda Dharma itu sama-sama pergi untuk menjenguknya. Nah sekarang pertanyaannya, contoh perilaku yang ditunjukkan oleh teman-temannya itu yaitu menjenguk Dharma yang sakit menunjukkan sila yang berapa? Ya Pak. Ya silakan Bayu. Ketiga Pak. Berapa? Sila kedua Pak. Oh bagus. Nah, kedua yaitu menjenguk temannya yang sakit, teman-temannya itu menunjukkan perilaku sila yang kedua. Bunyinya nak? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagus. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu menunjukkan sikap yang sesuai, ya, yaitu menjenguk temannya yang sakit, menunjukkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah sekarang yang ketiga, ya, diperhatikan. Nah, seperti yang kita ketahui kemarin, ya, beberapa hari yang lalu, sekitar hampir 1 minggu yang lalu, ya, pernah terjadi bencana alam di daerah Kredengan, yaitu kebanjiran. Terus di daerah Leces juga ada yang namanya puting beliung. Nah, kita sebagai warga yang baik itu harus gotong royong untuk membantu mereka yang terkena musibah. Nah, sekarang dari bentuk gotong royong yang kita lakukan ketika membantu itu dari 2 daerah itu, berarti kita menunjukkan penerapan nilai sila yang berapa? Ya Pak. Ya silakan. Sila ketiga. Ya silakan. Apa bunyinya? Kesatuan Indonesia. Bagus, tepuk tangan. Jadi kita melakukan gotong royong untuk membantu saudara-saudara kita, baik yang di Leces atau yang di Kredengan yang terkena musibah. Kita gotong royong berarti kita menunjukkan menerapkan sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, kesimpulannya adalah pada hari ini kita mempelajari tentang apa, anak-anak? Ada yang tahu? Pada hari ini kita mempelajari tentang apa? Saya Pak. Ya. Tentang Pancasila. Oh, tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, penerapan nilai-nilai Pancasila. Bagus, tepuk tangan. Nah, sekarang anak-anak, sebagai tanda wujud cinta kita kepada Pancasila adalah kita harus menerapkan apa saja nilai-nilai yang ada di dalam nilai-nilai dari Pancasila tersebut. Kita harus mampu menerapkan. Contoh seperti kita melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, ya. Terus saling tolong menolong, saling gotong royong, ya. Peduli pada orang lain. Ya. Kita harus menumbuhkan rasa itu. Harus dikuatkan karena itu kita cinta Allah, kita cinta sesama, kita cinta tanah air. Ya. Anaknya silakan jaga kesehatan, ya. Jaga kesehatan kalian, ya. Tetap jangan lupa kalian harus beribadah kepada Allah, ya. Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling membuli, tidak boleh saling menengkar, dan harus tetap hidup rukun, ya. Tuh, baik anak-anak, untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini,
semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya Allah. Amin Allahumma amin. Ya, silakan Nanda Siren untuk membacakan doa penutup. Marilah sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Nah, sekarang pertemuan ini Bapak Guru tutup. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.